STA TV Media Syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsira tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ayyuhal ikhwatal kiram, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas karunia dan rahmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sehingga alhamdulillah di malam yang berbahagianya Allah Azza wa Jal mendenggebi kepada kita kesehatan, dan Allah Subhanahu wa taala mendenggebi kepada kita kesempatan sehingga kita bersualam di dalam acara interaktif kita guna tabahas hal-hal yang berkaitan dengan agama kita. Ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Insyaallah taala di malam yang berbahagianya Tayo akan datang dalam bab baru dalam kitab yang Tayo baca, yaitu kitab Riyadhus Shalihin. Kitab yang ditulis oleh salah seorang ulama raib yang bernama Imam Nawawi rahimahullahu taala. Dan beliau merupakan salah seorang pembesar ulama dari mazhab Syafi'i. Imam Nawawi rahimahullahu taala pertama kali disebutkan dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin tentang bab pentingnya niat seorang hamba Allah Azza wa Jal dalam seluruh amal kebaikan, amal ketaatan yang kepebut hendaknya betul-betul niat gelih, niat betul-betul ketunjukkan amalannya hanya untuk Allah Azza wa Jal, kan melakukan agar dipuji oleh manusia, kan melakukan agar diangkat oleh manusia ataukah yang semisal dengannya. Jadi bab tentang ikhlas, tentang bab niat, kalau dah sebutkan mendum hadis-hadis yang gemik oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin di awal bab. Maka insyaAllah ta'ala di malam yang berbahagianya kita akan lanjutkan tentang bab yang baru, yaitu bab taubah. Di taubat yang merupakan kewajiban bagi dia mendum, dan siruh hamba Allah Azza wa Jal sebagaimana kali dia ada pemandum ketika yang alami ataukah kejalani kehidupan dunia gian hal lepas dari le perkara pukul musibah ataukah nikmat ataukah dosa, sehingga siruh hamba Allah Azza wa Jal ketika lebih nikmat oleh Allah orang yang bersyukur, ketika urian gebi musibah oleh Allah Azza wa Jal urian bersabar, dan ketika urian melakukan daripada sabuh dosa maka urian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ke leboh perkara yang mengantarkan seorang muslim kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan sirah hamba Allah Azza wa Jal hendaknya mereka jangan sekali-kali berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terkadang syaitan mendatangi sirah hamba Allah Azza wa Jal yang berdosa dengan menakut-nakuti mereka. Ikan misalnya syaitan puga taubat, lihat dosa yang kakak pebut, puga taubat, lihat daripada kemaksiatan yang kakak lakukan, hanya perleli ke taubat, karena Allah nak pengampun daripada dosa roh. Nyo ucapan lagi yang terkadang dipegang oleh syaitan, tujuan ni agar tayo
hana taubat kepada Allah di dosa-dosa yang kali yang puput. Perlihat yang dipemandum, berapapun banyak dosa yang dia lakukan selama dia terlaki ampunan oleh Allah Azza wa Jal, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampun dari dosa kita. Apabila dia betul-betul bertobat kepada Allah, niscaya Allah Azza wa Jalla akan mengampuni dari dosa-dosa kita. Sehingga Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran Al-Karim, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dhunuba jami'an. Jadi kepada Allah Azza wa Jalla, wahai Maha Malun yang kamu melampaui batas, baiklah orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni seluruh daripada dosa. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla disebutkan, Innallah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa selain daripada kesyirikan sementara yang Allah Azza wa Jalla kehendaki. Jadi sirah hamba Allah Azza wa Jalla yang terjatuh dalam maksiat, sirah hamba Allah Azza wa Jalla terjatuh dalam dosa, maka hendaknya mereka bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dan baik sagai-sagai memiliki persangkaan yang buruk dengan kibah model di sirah orang berkeyakinan lihat dosa Allah mungkin mengampuni oleh Allah, maka baik sagai-sagai nak keyakinan yang lagi yang rupa sirah hamba Allah Azza wa Jalla. Sirah hamba meskipun dosa yang dilakukan sangat-sangat halus, selama ada keampunan oleh Allah, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dari hambanya. Sehingga Allah Azza wa Jalla berfirman dalam hadits qudsi, Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dhunub jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hamba lun, sesungguhnya orang-orang yang melakukan kesalahan, melakukan daripada dosa siang dan malam, wa naghfiru dzunub jami'an, maka Allah akan ampuni daripada dosa-dosa ron kepada Allah. Wastaghfiruni aghfir lakum, laki ampunan niscaya akan ampuni. Kemudian juga tak kalian kiban orang yang bersama dengan Nabi SAW dari kalangan sahabat. Sebelum agama Islam, terkadang terdapati bahawasanya orang yang lebih benci kepada Islam dan kaum muslimin. Namun ketika lebih petunjuk oleh Allah, ketika lebih hidayah oleh Allah Azza wa Jal, maka orang yang menjadi sahabat Nabi, kemudian orang yang berkan bengih kepada Nabi menjadi orang yang mencintai Nabi, dan di antara para sahabat Nabi SAW yang berkan bengih tak kepada Nabi, kemudian agama Islam langgar keislaman dan dijamin oleh Nabi SAW sebagai penghuni surga. Semisal Umar bin Khattab. Umar bin Khattab seorang agama Islam yang keras terhadap Islam dan kaum muslimin. Namun setelah agama Islam betul-betul berputoro kepada Allah Azza wa Jalla dengan ketaatan, sehingga beliau merupakan salah satu sahabat Nabi SAW yang menjamin dan Nabi SAW sebagai penghuni surga. Sehingga apapun dosa yang dia lakukan, maka hendaknya dia berbaik sangka kepada Allah dan betul-betul terlaki kepada Allah agar Allah Azza wa Jalla ampuni dari dosa kita. Sehingga baiklah dia merasa berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga dia baik menjadi orang yang bermudah-mudahan. Jadi ahlu sunnah wal jamaah, orang-orang beriman berada di tengah-tengah. Baik orang yang merasa berputus asa dari rahmat Allah, Allah nak ampuni dosa-dosa salung. Baik lagi kemudian baik dia menjadi orang-orang yang bergampang-gampangan. Jika melakukan dosa, Allah Maha Pemurah. Ketika dia melakukan daripada kemaksiatan, Allah Maha Pengampun. Yang hanya simnan. Jadi ahlu sunnah wal jamaah mereka berada di antara dua orang tersebut. Mereka ketika melakukan dosa, ya kepada Allah.
akan azab, kemudian akan hal-hal yang mengerikan yang kelak akan gebi oleh Allah Azza wa Jalla kepada orang yang melakukan dosa, orang yang terjatuh dalam orang-orang yang disiksa. Kemudian selain itu juga mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka atas dosa yang kagak pegak. Jadi tanya kaum muslimin, orang yang beriman di antara dua model manusia, tanya berada di tengah-tengah. Tanya berada di tengah-tengah. Tidak seperti golongan yang pertama dan tidak seperti golongan yang kedua. Golongan pertama ketika melakukan dosa seolah-olah Allah nak ampuni dosa kalian. Adapun golongan yang kedua bermudah-mudah dalam melakukan maksiat dengan dalil bahwa saji ya Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Tapi juga ada dosa Allah Pengampun semisal di. Maka tanya kaum mukminin kan si lagi kelompok sah dan kan pi lagi kelompok yang kedua. Taib. Jadi disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, qala al-ulama'u, berkata para ulama, at-taubatu wajibatun min kulli dzambin. Bahwasanya taubatnya merupakan kewajiban bagi seluruh orang yang berdosa. Fa in kanat ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallahi ta'ala la tata'allaqu bihaqqi adami falahu thalatha syurut. Dan apabila maksiat yang gepegat yang berhubungan antara orang dengan Allah Subhanahu wa taala hanya berkaitan dengan hak-hak manusia, maka bagi orang nalheboh syarat apabila bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pun disebutkan oleh Imam Nawawi, ahaduha an yuqli'a an maksiyatih. Kira orang berhenti, kira orang bertinggalkan dari maksiatnya, anali puput. Kemudian wasani an yandam ala fi'liha. Yang kedua kira orang menyesal atas pu yang kagak berat dari berupa kemaksiatannya. Kemudian yang ketiga adalah an ya'zima alla ya'uda ilaihi abada. Sira orang berazam, memiliki keyakinan yang kokoh. Sira orang betul-betul memiliki keinginan yang sangat-sangat luar biasa agar jangan terjatuh kepada maksiatnya. Fa in fuqida ahadu salasah lam tasih taubatuhu. Apabila gadah salah sabuh daripada macam yang kali dia sebutkan benar, maka hanasah dari taubat ya. Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala beliau menyebutkan bahwasanya ketika sira hamba Allah Azza wa Jal bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang hendak memperhatikan 5 buah perkara. Yang pun adalah ikhlas ketika bertaubat. Jadi ketika bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla yang diinginkan adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang nasib sebagian manusia yang mereka meninggalkan maksiat, hanya kepegali perkara-perkara yang buruk. Namun kan karena Allah, orang melakukan hal yang lagian ketinggalkan daripada kemaksiatan. Karena apa? Karena dengan celaan manusia, ataukah agar dipuji oleh manusia, ataukah agar menjadi pembicaraan manusia. Maka orang lagi sia-sia daripada taubat yang hanya lebih pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan sira orang ketika bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, nescaya orang betul-betul ikhlas kepada Allah ketika meninggalkan maksiat, yang betul-betul yang mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla, kan pujian manusia ataukah kan sanjungan manusia. Sehingga
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, innaka lan tada'a syai'an lillahi azza wa jal illa baddalakallahu bihi ma huwa khairun min. Tidaklah engkau meninggalkan suatu perkara karena Allah azza wa jal, kecuali Allah azza wa jal akan mengganti dengan perkara yang lebih hebat. Ketika sira hamba Allah azza wa jal tinggalkan berbagai macam maksiat, tinggalkan berbagai macam hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, kan yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengganto dengan perkara yang lebih hebat. Sehingga inti pun inti ikhlas kepada Allah. Sehingga disebutkan dalam sebuah kisah bahawa saji na siro urung siro mak ngejak doangan ni dengan ni darah. Pak sebuah ketika leh tertinggal daripada ni kan, sehingga wate pika malam yang lanjutkan perjalanannya mungkin li karena wujud, karena memang wate ka malam dan marah bahaya, sehingga ikalanlah nasra pemuda yang bertakwa kepada Allah azza wajal. Di pemuda yang siro irmo. Kemudian ibawa den dalam hati ni derayo jih ni bawa den memiliki poin pendapatnya munyo apabila anak muda yang bertakwa kepada Allah dipegang kepada alun, maka najar ali, sehingga taklah pintu ni bawa den. Kemudian dipegahlah roy bawah saji nak darahnya hana mungkin lakukan perjalanan karena malam dah dan jisiroy akan dibawa dia ilakelah tu ina barmoh anak muda ya. Makanya dua itu telah anak muda ya, dua ngan darah ya. Kai tamalah darah yang agama kemudian maka dia anak muda yang tuklah syaitan digoda agar berzina dengan anak inangan. Namun karena memang anak muda yang ikhlas kepada Allah azza wa jalla, hana dilakukan daripada perkara yang karena Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga icoklah daripada apoi menjamun kalilin dan semisal ji itek roh ni bawa yang kemudian kenyo apabila apoi dia lagi suruh mendang ai lum bersabar maka kebala apoi akhirat. Sehingga dari darah ikalan nyo luar biasa anu muda yo. Itek roh agar sadar bahawa saji pu itek jaro roh agar sadar bu nyo apoi dia amne lagi obrak kebala apoi akhirat. Sehingga Allah azza wa jalla lindungi daripada anak muda yo. Esokan hari ji kabungah ni darah yo pergi berangkat, maka ia pegahlah bapak aji ni bawa dia. Dan gejaklah bapak haji bak kota yang anak muda yang kemudian ke mak syekh wai syekh aci tiga ni but jaro anak murid ro mendo bukena di antara uringan yang hitam daripada telapak tangan, maka ibutlah mendung putih mendung kecuali cerah urang. Maksudnya so anak muda kemudian kalian tu hitam daripada jaro anak muda kemudian di bapak anak darah yang pu kahwin anak yang ruangan pemuda yang digantung oleh Allah azza wa jalla dengan yang lebih hebat, sehingga menanti sirah hamba Allah azza wa jalla ketika bertobat misalnya dari hubungan dengan wanita yang ana mahram, maka ketika gekoh daripada hubungan wanita yang ana mahram jangan karena agar dipuji oleh manusia, ataukah karena agar dianggap hebat, ataukah karena hal yang lain. Namun ketika gekoh buku memang betul ikhlas kepada Allah.
Ketika gekoh buku hanali kemursang urina engkau mahram, memang betul-betul karena niat ikhlas kepada Allah sehingga ni yakin Allah Azza wa Jalla akan gantung dengan yang lebih-lebih kuat. Kemudian yang kedua yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, itu syarat yang disebutkan oleh Imam Nawawi benar. Contoh jipu kira orang tinggalkan daripada maksiat. Ai terkadang ana orang bergaro bertobat namun terus menerus dalam maksiatnya. Tobat le bergaro ke tobat. Namun hendak tinggalkan daripada maksiatnya. Maka lagi keadaannya adalah tobatnya para pendusta yang disebutkan oleh sebagian para ulama salaf. Nah, orang belum bertobat namun buatnya hendak lakukan, hendak tinggalkan. Lagi biasa ayo berat, namun babah tobat. Yang bersih tobatnya para pendusta sebagaimana disebutkan oleh Fudail ibn Iyad rahimahullahu taala. Kemudian selanjutnya adalah kira orang menyesal terhadap maksiat yang gagal lakukan. Terkadang sebagai orang ketika terjatuh dalam dosa memang hendak beralih daripada dosanya. Namun terkadang bab perkara ayandam alal fi'liha, menyesal pada perbuatan yang kali kebuatan terkadang hana bab orang. Contoh berkam yang dilakukan perkara yang agak. Gian enggak ketinggalkan daripada perkara yang. Anak bergalih daripada perkara yang. Namun ketika nak urun terkadang cerita, alah nyambut baik pegah nak balun. Lu enggak jaman aku pegat. Kabosan aku nyambut. Ketika mesti kali alah perah gop kaburkan. Hawa pilih muno mudi. Jadi bangga dengan perbuatan dosa yang kali pegat. Maka meskipun yang ketinggalkan daripada maksiatnya, maka yang hana dikira dalam bertaubat. Pujuk benar karena hana menyesal. Karena salah satu daripada syarat taubatlah sira orang menyesal. Ubahnya menyesal ke? Hana pegat dari perbuatannya. Yang kemudian menyesal ke? Apa berbeda dengan sira orang yang mujaharah alal maksiyah. Allah mereka ketuk daripada aib yang kemudian kepegah roh. Maka orang yang model lagi yang rupa dia akan mendapatkan azab yang pedih. Inna syaddan nas azaban yawmal qiyamah al-mujahirun. Bahasanya orang yang paling berat siksa haji di hari kiamat adalah orang yang menampakkan daripada kemaksiatan. Padahal pun Allah akan ketuk daripada dosa-dosa yang pegah dalam roh. Allah nyan pegerah. Gak kahek orang yang pegat. Lu nak ada puberkan. Pugu pegat. Cerita dalam terkadang manusia. Maka orang lain yang rupa. Ana dalam dikun bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bangga. Karena bangga ke waktu pegah. Kemudian yang kelima adalah an ya'zima alla ya'uda ilaihi abada. Kemudian orang ketika bertobat hendaknya perhatikan bahwasanya ketika yang ditinggalkan maksiat kemudian menyesal, dia berkeinginan kuat agar bila terjatuh ke dalam maksiatnya. Terkadang orang hana azam kuat kalau tinggalkan lewat maksiatnya. Kemudian menyesal, kemudian tergoda dalam tak berangkat dalam gudi. Maka orang lagi yang rupa hana dikenal sebagai orang yang bertobat kepada Allah. Sira orang yang bertobat kepada Allah Azza wa Jal. Hendaknya orang yang memiliki daripada amalannya itu berkeyakinan kuat agar baik dia terjatuh dalam perkara-perkara dosa. Agar baik dia terjatuh dalam perkara-perkara maksiat. Dia berusaha semaksimal mungkin agar menjauh dari perbuatannya. Kemudian yang kelima yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ketika sira hamba Allah Azza wa Jalla bertobat akan sah daripada taubat kalian apabila kalian
bertobat di wate-wate yang mendengar terima taubat. Puji ni berah menang karena na wate di. Nali terima taubat pajan. Yang pun ketika mentauro kai tebit belah barat. Nyan duit tamu, duit teleke ampun Allah nali. Puji menang karena pintu taubat ka ketuk. Sehingga ketika mentang Allah Azza wa Jal mentang buka kepada kita pintu taubat, maka inolah dia berusaha memperbaiki diri. Kerana ketika mendauro ke tebik di sebelah barat, nyan i mata darah aja nali pampun ya Allah ketuk daripada pintu taubat. Sehingga dia mendapat kesempatan oleh Allah. Betul-betul kita pergunakan agar tahu apa Allah dalam keadaan Allah Azza wa Jalla ridha kepada kita. Pula insya-Allah lekin doa Allah agar ke perempuan dia yang bulan Ramadan. Ini adalah bulan yang sangat mulia. Mana sirah hamba Allah Azza wa Jalla betul-betul perbaiki diri agar setelah lepas Ramadan dalam keadaan menjadi hamba Allah Azza wa Jalla yang bertakwa. Kemudian menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang ditinggalkan daripada maksiat. Ya ampun. Kemudian dia nawate yang nak terima taubat yang lain. Yang pun adalah dia minta belah barat. Kemudian yang kedua adalah ketika nyawa enggak berada di kerongkongan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan innallah la yaqbalu taubal abd ma lam yugharqir. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla kama kala Nabi sesungguhnya Allah Azza wa Jalla terima innallah yaqbalu taubatal abd ma lam yugharqir. Kama kala Nabi alaihi salatu wasallam. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla terima taubat hamba segolong hamba yang nyawa enggak berada di kerongkongan. Di ketika nyawa enggak berada di kerongkongan, kan ibarat yang lagi terima taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tengok baik sampai mengalami daripada dua buah perkara yang sampai menyesal di kemudian hari. Ketika lebih kesempatan oleh Allah Azza wa Jal, hendaknya kita betul-betul kita pergunakan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita baca apa tu? Wa in kanatil ma'siyatu tata'allaqu bil adami. Kata Imam Nawawi, dan apabila maksiatnya berkaitan dengan hak-hak manusia, fa yustaratuha arba'ah, maka disyaratkan bagi orang bertaubat dengan macam hadhihi salasa, lihat perkara yang kita sebutkan benar. Pertama, tinggalkan daripada maksiatnya. Kemudian yang kedua, menyesal. Kemudian yang ketiga, berkeinginan kuat agar boleh terjatuh dalam perkara maksiatnya. Wa an yabra'a min sahibihi. Kemudian yang disebutkan oleh Imam Nawawi, iaitu sirah orang gelake penghalalan. Dia gelake ma'ah ba urang yang bersangkutan. Fa in kanat mal aw nahwiha raddahu ilaih. Apabila yang berkaitan dengan harta, mesti yang dacok dengan harta yang dolami, maka dalake pemaafan. Ataukah tak pulang daripada harta yang kali dacok jangan. Dan apabila ada berkaitan dengan hak manusia dari si harta, pulang daripada harta kan leke mahalian. Wa in kanat hadda qadfin wa nahwiha makkanahu minhu aw talaba afwahu. Dan apabila perkara yang tak tuduh, kira orang musim menzina, kira orang dengan tuduhan yang hendak berat, maka hendaknya dia minta orang yang kemudian dalam kemah agar orang yang pampun ni karena tuduhan yang kali dia tuduhkan kepada kalian. Kemudian tarik daripada tuduhan lu salah, nak berat lagi. Jadi terkadang baik menjadi urang yang Allah lelaki maah sangat agak ribet lagi. Kerana habis dia punya hana lelaki maah, ataukah hana cabut daripada dakwaan. Nyo habis dia punya lagi keadaan. Itu di urang kiamat. Wa in kanat ghibah istihaluha amin. Apabila dia mesti nak pernah ada ghibah kau, maka terlakai penghalalan kemah. Wa yajibu an yatuba min jami'i dzunub, dan
sira urang wajib untuk bertobat dari seluruh dunub, seluruh dosa. Fa in taba min ba'dihha sahhat taubatuhu 'inda ahli al-haq min dzalika dzam. Dan apabila seorang bertobat pada sebagian dosa, dengan taubat yang kali disebutkan dengan taubat yang betul, maka di sisi ahlul haq bahwasanya sah ataukah benar daripada taubatnya. Wa baqi alaihi al-baqi, dan tersisa daripada dosa-dosa yang urangnya hendak bertaubat lah. Jadi Imam Nawawi sebutkan mesti nak sebagian manusia yang bertaubat pada sebagian perkara. Kemudian pada sebagian perkara lain urang hendak bertaubat. Maka pada perkara yang bertaubat maka sah daripada taubatnya ataukah benar daripada taubatnya. Adapun perkara-perkara yang hendak bertaubat padanya maka tersisalah daripada dosa-dosa gian. Ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullahu jami'an. InsyaAllah ta'ala di pertemuan yang akan datang akan disebutkanlah tentang dalil-dalil yang gemel oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dari Al-Quranul Karim dan dari hadis Nabi SAW yang menyebutkan tentang permasalahan taubat. Ayyuhal ikhwatal kiram, mungkin ini tentang yang jilun Tuhan sampaikan di malam yang berbahagianya. Lebih dan kurang lun Tuhan lagi maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.